Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Yaya di mata pelajaran PJUK ya. Kali ini saya akan membahas tentang permainan bola kecil, khususnya softball. Permainan softball sangat populer di negara asalnya, yaitu di Amerika ya. Tapi di Indonesia itu biasanya orang-orang bermain kasti atau rondes zaman dulu. Nah, untuk siswa SMK itu ada kompetensi dasar atau materi tentang softball. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana permainan softball itu dan apa saja yang harus dipersiapkan. Permainan softball adalah sebuah permainan satu tim lawan satu tim. Jumlah satu timnya itu adalah 9 orang ya. 9 lawan 9. Tentunya di materi kali ini akan saya jelaskan bagaimana kita sebagai tim penyerang dan bagaimana kita sebagai tim bertahan. Tapi ini secara teori aja ya. Oke, berikutnya adalah peralatan-peralatan yang perlu dipersiapkan, baik itu oleh tim penyerang maupun tim yang bertahan. Pastinya karena ini terkait dengan bola, maka yang perlu disiapkan adalah bola. Ini bola softball ya, seperti ini bentuknya. Nah, kemudian ada juga peralatan sarung tangan. Ini digunakan oleh pemain bertahan. Kebetulan saya ada ini glove, namanya glove ya. Ini kebetulan saya buat sendiri, saya modifikasi sendiri karena ya terus terang saja cukup mahal lah, cukup mahal. Bolanya ini juga lumayan mahal. Terus yang ketiga adalah stick untuk penyerang. Nah, selanjutnya ada helm ya untuk pelindung, ada body protector untuk pelindung juga. Helmnya ada 2 ya, ada pelindungnya, ada yang juga tidak. Nah, seperti itu peralatan-peralatan yang akan dipergunakan di permainan softball. Selanjutnya adalah lapangan ya. Lapangan itu bentuknya seperti ini. Di masing-masing pojok atau penjuru, karena berbentuk kotak ya, berbentuk bujur sangkar itu. Jadi ada yang disebut dengan home plate. Nah, ini yang disebut dengan home plate. Berikutnya ada base posnya ya. Ada base 1 di sini, base 2 di sini, base 3 di sini. Nah, masing-masing tempat tadi itu ada penjaganya ya, ada penjaganya. Kita ngomong untuk yang bertahan dulu. Jadi penjaga base 1, ada penjaga base 2, ada penjaga base 3. Untuk di home plate ini dijaga oleh satu pemain yang kita sebut dengan catcher. Catcher itu penangkap bola. Nah, kemudian ada satu lagi posisinya agak ke tengah, kita sebut dengan pitcher plate di sini. Pitcher plate
ini tempatnya catcher. Maaf, ini tempatnya pitcher. Pitcher itu adalah orang yang melempar bola. Orang yang melempar bola ini adalah lawan tentunya. Selanjutnya lapangan itu akan diisi oleh 4 pemain lagi yang posisinya itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan ada di sini. Nah, yang paling penting adalah pada saat posisi bertahan ini adalah menangkap bola. Jadi yang paling penting adalah melempar bola kepada teman dan menangkap bola hasil lemparan dari teman. Kemudian ini akan diaplikasikan kepada sebuah permainan. Manfaatnya apa? Fungsinya apa? Seperti itu anak-anak, untuk satu hal dari pemain bertahan. Kemudian adalah pemain penyerang. Pemain penyerang ini tugasnya hanya memukul bola. Memukul bola dan run, lari dari posisi awal yaitu di home plate-nya, lari dengan menginjak base 1, menginjak base 2, menginjak base 3, dan yang terakhir adalah menginjak home plate. Jadi itu akan mendapatkan poin 1. Ya, oke, seperti itu ya, paham? Jadi pemain bertahan itu tugasnya menangkap bola, mengoper-ngoperkan bola, yang tentunya selanjutnya salah satu tugas dari pemain bertahan adalah mematikan pemain lawan. Nanti cara mematikan pemain lawan itu nanti dulu. Ya. Terus yang kedua adalah pemain penyerang. Tugasnya mencari poin, yaitu dengan cara memukul bola, selanjutnya masuk ke base 1, masuk ke base 2, masuk ke base 3, dan yang terakhir adalah menginjak home plate, maka disebut dengan poin 1. Oke, seperti itu anak-anak, sedikit dari tugas dan tanggung jawab sebagai pemain penyerang dan tugas dari pemain bertahan. Oke, selanjutnya adalah di sini akan saya jelaskan bagaimana proses permainannya atau proses pertandingannya. Yang pertama adalah pemain lawan satu pemain itu sebagai penyerang dan 9 sebagai bertahan. Bola pertama itu dilempar oleh pitcher. Pitcher punya kesempatan 4 kali lemparan dengan kesempatan yang lain ya itu 3 kali lemparan strike. Ya, apa itu strike akan dijelaskan di materi di dalam kolom deskripsi. Oke. Pitcher melempar bola. Selanjutnya pada saat bola itu dilempar, tentunya pemain penyerang itu akan memukul. Nah, akan memukul. Jika si pemain penyerang ini bisa memukul atau dalam bola strike itu bisa dipukul, kemudian si penyerang itu lari menuju ke base 1, base 2, base 3 sampai menginjak home plate. Nah, itu kita sebut dengan home run. Maka dia akan mendapatkan poin 1. Selanjutnya, pada saat bola itu dipukul tadi, kemudian bola itu melambung dan kemudian ditangkap oleh pemain penyerang, maka pemain itu dianggap mati. Ya, seperti itu. Selanjutnya pemain itu
dianggap sudah keluar, tidak boleh ikut pertandingan tadi selama 1 babak. Nah, kemudian berapa kali tim lawan itu dinyatakan menyelesaikan, artinya bagaimana caranya supaya si pertandingan itu bisa berputar, dalam artian si pemain penyerang itu menjadi pemain bertahan dan pemain bertahan menjadi pemain penyerang, karena dalam 1 babak itu harus sama-sama menyerang dan bertahan. Cara mematikan lawan yang pertama adalah menangkap bola. Ya, menangkap bola pasti. Yang pertama tadi begitu dipukul strike, hit ya, di hit, ditangkap, itu salah satu cara untuk mematikan. Yang kedua adalah membakar base. Membakar base adalah menangkap bola kemudian menginjak base. Yang kemudian pemain bertahan itu lebih dulu menginjak base daripada pemain penyerang yang akan menginjak base. Yang ketiga adalah mentikan. Jadi bola ini dengan sarung tangan ini disentuhkan kepada pemain lawan. Nah, jadi proses permainannya seperti itu. Jadi tidak seperti kasti bola itu dilemparkan ke badan lawan. Nah, paham ya untuk pemain bertahan. Nah, untuk pemain penyerang maka dia harus mencari poin sebanyak-banyaknya dengan cara yang tadi. Jadi habis memukul, habis hit, dia harus lari menginjak base 1, 2, 3 dan ke home plate. Begitu seterusnya. Jika terjadi mati si pemain tadi, maka tetap berjalan pada inning ya, inning namanya. Inningnya itu diselesaikan sampai benar-benar ada 3 pemain penyerang yang mati. Maka terjadilah rotasi change play istilahnya. Oke, sedikit gambaran dari saya untuk permainan bola softball ya, di permainan softball. Seperti itu anak-anak, semoga ini bisa menjadi inspirasi, semoga ini bisa menjadi semangat kalian semua untuk belajar dari materi PJOK ini. Selanjutnya materinya saya susun di kolom deskripsi ya, saya letakkan di kolom deskripsi. Kemudian di video selanjutnya nanti kita akan membahas lebih jauh lagi dengan praktek tentunya tentang materi ini. Oke, selamat belajar, selamat berlatih. Ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!